Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Terima kasih kepada Tuhan untuk anugerah kehidupan yang masih kita rasakan sampai hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, sebelum kita beraktivitas hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berserah diri kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur kita. Mari kita berdoa sejenak. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Amsal 16 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, coba bayangkan orang-orang yang Anda kasihi saat ini. Orang tua kita, suami atau istri kita, anak-anak kita, dan saudara-saudara lainnya. Bayangkan wajah mereka yang kita kasihi. Dan ingatlah kalimat ini. Kamu tidak akan pernah menyakiti orang yang kamu kasihi. Tidak akan pernah mengkhianati orang yang kamu kasihi. Ya, karena kasih kita akan tetap mengampuni, sekalipun kita kecewa atau tersakiti. Sama seperti orang tua yang selalu memeluk anaknya, sekalipun dia nakal, sekalipun dia mengecewakan dan menyakiti hati orang tuanya. Kenapa? Karena kita mengasihi, hingga kita menerima kekurangannya. Dengan kasih, relasi kita akan bertahan. Hubungan kita akan tetap kuat. Kehidupan kita akan penuh damai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ayat ini juga mengingatkan bagaimana kekuatan kasih itu. Dengan kasih kita tidak mengingat-ingat yang salah. Tidak melihat kelemahan dan kekurangan. Bahkan sebaliknya, kita mengampuni dan memaafkan. Menerima kelemahan, bahkan kekurangan sekalipun. Dan itu terjadi hanya jika ada kasih. Namun ketika kasih itu hilang, maka hanya pertikaianlah yang terjadi. Kemarahan dan kebencian, jauh dari kedamaian. Lalu bagaimana agar kasih itu tetap bertahan dan bertumbuh dalam diri kita? Ingatlah kasih Tuhan kepada kita. Seburuk apapun kita, Dia tetap menerima dan mengampuni. Sejauh apapun kita berpaling darinya, Dia mencari dan memanggil. Sungguh kasih-Nya begitu luar biasa bagi kita yang berdosa. Dengan demikian sangat tidak pantas kalau kita dikasihi namun kita tidak mengasihi. Kita diampuni tetapi tidak mengampuni. Berikutnya, takutlah akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Jauh dari kejahatan, maka kasihlah yang bertumbuh di hati kita. Ingat firman Tuhan mengatakan di 1 Petrus 4 ayat 8, kasih menutupi banyak sekali kesalahan. Tetaplah mengasihi, karena kasih Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami hari ini bahwa kasih bisa menutupi segala kekurangan kelemahan di hadapan kami. Dengan kasih bisa mengampuni. Kiranya biarkan kami Tuhan senantiasa hidup penuh kasih. Bimbing dan arahkan kami melalui Roh Kudus-Mu, agar senantiasa berjalan di jalan-Mu, takut akan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarkan dan kuatkan hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kiranya menyertaimu sekalian. Amin.